Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang statistika kelas 12 bersama Ibu Medania Dwi Septianingsih dalam mata pelajaran matematika. Hari ini kita membahas tentang statistika data tunggal. Yang pertama ada mean, kedua ada median, yang ketiga ada modus. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak data yang dapat menginformasikan sesuatu. Data-data tersebut hanya akan berakhir sebagai data saja apabila tidak diolah terlebih dahulu. Ilmu statistika berperan mengumpulkan, mengolah, hingga mengambil kesimpulan dari suatu data. Ada dua bagian dari statistika yang akan mengolah data tersebut, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Kedua bagian tersebut memiliki peranan masing-masing dalam hal pengumpulan data hingga pengambilan kesimpulannya. Statistika deskriptif yang bertugas mengolah dan menyajikan data, sedangkan statistika inferensial lebih terfokus pada proses uji analisa hingga mengambil suatu keputusan. Dalam hal ini akan dipelajari mengenai statistika deskriptif yang berbicara tentang metode-metode pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data sehingga dapat memberikan gambaran informasi yang jelas dan menarik. Kemampuan mengolah dan menyajikan data sangat dibutuhkan sehingga langkah awal dalam mempelajari ilmu statistika, karena dari penyajian data tersebutlah akan didapatkan informasi yang lebih jelas sehingga dapat dilakukan penganalisaan lebih lanjut. Yang pertama kita akan mengetahui tentang mean. Mean itu adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Jadi dijumlahkan dulu datanya, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Mean atau rata-rata merupakan suatu ukuran pemusatan data. Mean suatu data juga merupakan statistika karena mampu menggambarkan bahwa data tersebut berada pada kisaran mean data tersebut. Mean tidak dapat digunakan sebagai ukuran pemusatan untuk jenis data nominal dan ordinal. Rumus mean. Mean sama dengan sigma xi per n. Keterangan. Mean itu artinya mean, sigma itu epsilon atau jumlah, xi itu nilai x ke i sampai ke n. N itu jumlah individu. Berdasarkan definisi dari mean adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Dengan kata lain, jika kita memiliki n data sebagai berikut, maka mean data tersebut dapat kita tulis sebagai berikut. Contoh soal. Di sini ada data umur mahasiswa BSI. Tentukan rata-rata hitung dari data di bawah ini. Di sini ada nomor, nama, umur. Di sini ada Bani, umurnya 21, Dwi 19, Jimmy 19, Aziz 20, Dion 19, Ardes 18, Gad 18, Erpa 24, Sora 22, Dwi 25, Dani 6, Rina 20, Rahmadi 21, Nur 20, Siska 20, Erpi 19, Perdi 22, Angga 20, Ari 25, Ipus 20. Setelah kita jumlahkan umurnya, semuanya didapatkan hasilnya 418. Maka rumusnya adalah jumlah xi yang tadi ya, ini kita tambahkan semua, tulis ke sini,
dibagi N. N-nya itu ada berapa? Nah, namanya semuanya jumlah orangnya semuanya ada 20. Maka ini ditambahkan, umurnya ditambah semua dibagi 20. Maka hasil minnya adalah 20,9. Itu tentang min. Kemudian yang kedua adalah tentang median. Median adalah nilai data tengah dengan pengertian bahwa dari sekelompok data dibagi menjadi dua bagian. Jadi nilai tengah-tengah ya, median itu. Sekelompok data dibagi menjadi dua bagian yang sama dan pembaginya disebut sebagai median. Adapun untuk menentukan nilai median dapat dilakukan dengan cara untuk data yang belum dikelompokkan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan penyusunan data berdasarkan urutan data dimulai dari data terkecil sampai data terbesar. Jadi kita urut dulu data dari yang terkecil sampai data yang terbesar. Lalu tentukan mediannya sesuai dengan jumlah datanya. Bisa ganjil atau genap, harusnya ya, ini salah nulis. Ganjil atau genap. Untuk sekumpulan data yang berjumlah ganjil, maka nilai mediannya adalah merupakan data yang paling tengah, dan untuk sekumpulan data yang berjumlah genap, maka mediannya jumlah dua data tengah dibagi 2. Jadi kalau yang ganjil dibagi dulu 2, baru tengah-tengahnya. Kemudian kalau bilangannya genap, nah 2 yang paling tengah ditambahkan, dijumlahkan, baru dibagi 2. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Untuk mencari median pada data tunggal dapat digunakan rumus berikut. Jadi bisa pakai rumus ini. Median sama dengan data ke N ditambah 1 sama dibagi 2. Dan untuk ini untuk data ganjil ya. Jadi jumlahnya ganjil. Dan data untuk jumlahnya genap, mediannya adalah N per 2 ditambah N per 2 ditambah 1 dibagi lagi 2. Kita lihat contohnya. Di sini contoh yang pertama ada 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Dari hasil penghitungan mereka diketahui jumlah kelereng mereka adalah sebagai berikut. Orang yang pertama ada 5 kelereng, orang yang kedua 6, orang ketiga 7, orang keempat 3 jumlah kelerengnya, orang kelima 2. Median dari jumlah kelereng tersebut adalah jawab. Karena jumlah data adalah ganjil ya, karena ada 5 berarti ganjil, maka penghitungan median menggunakan rumus median untuk data ganjil. Proses penghitungannya adalah sebagai berikut. Tadi rumus yang ganjil adalah N ditambah 1 dibagi 2. N-nya diganti 5 ditambah 1 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan X 3. Dari rumus matematis di atas diperoleh bahwa median adalah X3. Untuk mengetahui X3, maka data harus diurut terlebih dahulu. Hasil pengurutan data adalah, nah karena tadi masih acak-acakan, sekarang kita urut dulu dari yang paling kecil sampai ke besar. Paling kecil 2, 3, 5, 6, 7. Ya, lihat ke sini. Karena tadi X3 mediannya, maka yang ketiga itu 1, 2, 3, maka hasilnya adalah 5. Yang ketiga adalah X ketiga adalah 5. Jadi median dari data 5, 6, 7, 3, 2 itu mediannya, tengah-tengahnya adalah 5. Jadi harus diurut dulu ya. Kemudian contoh yang kedua, 10 orang siswa dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan ke-10 siswa tersebut adalah sebagai berikut. Di sini ada 172 orang pertama, 167 orang kedua,
180 orang ketiga, 171 orang keempat, 169 orang kelima, 160 orang ke-6, 175 orang ke-7, 173 orang ke-8, 170 orang ke-9, 165 orang ke-10. Hitunglah median dari data tinggi badan siswa. Dicari mediannya atau data tengahnya. Jawab, karena jumlah datanya genap, ya, karena ada 10 berarti datanya genap. Maka penghitungan median menggunakan rumus median untuk data genap. Rumusnya adalah ME sama dengan 1/2 X 10, N-nya diganti 10, dibagi 2. Tadi rumusnya yang ini ya. Nih. Kita masukkan ke sini. X, N-nya ganti 10 dibagi 2 ditambah X, N-nya 10 bagi 2 ditambah 1. Maka hasilnya 1/2 X-nya 10 bagi 2, 5, ditambah X 10 dibagi 2 ditambah 1, 5 ditambah 1, 6. Jadi 1/2 X 5 dan ditambah X 6. Untuk melanjutkan perhitungan kita cari dulu nilai X 5 dan X 6 dengan cara mengurutkan data ke 10 orang siswa tadi. Jadi diurutkan dari nilai yang paling kecil sampai ke nilai yang paling besar. Di sini nilai yang paling kecil 160, kemudian dilanjut 165, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 180. Nah, tadi didapat X5 dan X6. Kita masukkan sekarang. ME sama dengan 1/2, yang ke X5-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang kelimanya 170. Berarti yang keenamnya 171. Sama dengan 1/2 170 ditambah 171, 341. 341 dikali 1 dibagi 2, hasilnya 170,5. Maka median dari data yang tadi ini itu median dari data tinggi badan siswa itu sama dengan 170,5. Jadi data tengahnya ada di 170,5. Kemudian yang ketiga adalah modus, ya. Bukan bohong modus itu ya. Modus itu adalah penjelasan tentang suatu kelompok data dengan menggunakan nilai yang sering muncul dalam kelompok data tersebut. Jadi modus itu data yang sering muncul, atau bisa dikatakan juga nilai yang populer menjadi mood dalam sekelompok data. Contoh yang pertama, 10 orang siswa dijadikan sebagai sampel dan diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut. Di sini ada datanya 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, 170. Tentukan modus tinggi badan siswa. Jawab, untuk mengetahui modus dari data di atas kita tidak menggunakan rumus apapun. Kita menentukan modus hanya melalui pengamatan saja. Dari hasil pengamatan, nilai yang hanya nilai data 170 yang sering muncul. Jadi lihat ya, nilai data nih yang mana yang paling banyak muncul. Di sini lihat 170 ada berapa? 1. 167 ada 1, 180 ada 1, 170 ada 2, 169 ada 1, 160 ada 1, 175 ada 1, 165 ada 1, 173 ada 1. Maka data yang sering muncul atau modusnya itu adalah 170.
Jadi tidak usah, kalau di data tunggal kita tidak usah menggunakan rumus untuk mencari modus. Nah, ya tadi ya seperti tadi, kalau mau untuk mempermudah pengamatan, kalian bisa diurut dulu, bisa mengurutkan datanya dulu. Tadi datanya diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, jadi bisa terlihat mana yang paling sering muncul, yaitu 170, karena ada 2, yang lainnya ada 1. Contoh yang kedua, 8 buah mobil sedang melaju di suatu jalan raya. Kecepatan ke-8 mobil tersebut adalah sebagai berikut: 60, 80, 70, 50, 60, 70, 45, 75. Tentukan modus kecepatan mobil. Jawab, jika data diurutkan, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Di sini paling kecil 45, yang paling besar 80. Kita tulis 45, 80. Seterusnya 50, 60, 60, 70, 70, 75, 80. Hasil pengamatan dari pengurutan di atas bisa diketahui nilai data 60 dan 70 adalah nilai data yang paling sering muncul ya. Jadi ada 2, 60 dan 70, masing-masing 2 kali. Oleh karena itu, modus sekelompok data di atas adalah 2, 60 dan 70. Jadi ada 2, 60 dan 70. Contoh soal ke-3, 9 orang siswa memiliki nilai ujian sebagai berikut: 77, 62, 72, 54, 76, 57, 81, dan 70. Tentukan nilai modus nilai siswa. Jika diurutkan mulai dari yang terkecil: 54, 57, 62, 70, 72, 76, 77, 81. Dari hasil pengamatan tidak ada satupun nilai data yang sering muncul. Gak ada nilai data yang sering muncul. Oleh karena itu, data di atas tidak memiliki modus. Nah, itu penjelasan tentang statistika data tunggal. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang statistika data kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalian catat hal-hal yang penting dari penjelasan Ibu tadi. Kita akan bertemu di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.